Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ana Syukriyah, NIM T 2018-1204. Saya akan menjelaskan RPP yang saya buat, di mana RPP ini merupakan RPP Kurikulum 2013 dengan satuan pendidikan di MTS Negeri 42 Jakarta. Mata pelajarannya Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas 8 semester 2, dengan materi pokok tata cara puasa wajib dan sunnah. Alokasi waktunya 3x3 JP pada tahun pelajaran 2020-2021. Pada bagian pertama yaitu masuk kepada kompetensi inti. Kompetensi inti terdiri dari 4. Yang pertama adalah KI 1. KI 1 berisi menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. KI 2 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Selanjutnya adalah KI 3. KI 3 berisi memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora, dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena yang terjadi, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Terakhir, KI 4 berisi mengelola, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, serta bertindak secara efektif dan kreatif, namun mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Untuk KI sendiri, saya mendapatkan sumber dari lampiran file, yaitu Permendikbud nomor 37 tahun 2018 tentang KIKD halaman 249 sampai 337. Yang kedua yaitu kompetensi dasar. Saya mengambil dari 1.11, yaitu menjalankan puasa wajib dan sunnah sebagai perintah agama. Selanjutnya 2.11, menunjukkan perilaku empati sebagai implementasi puasa wajib dan sunnah. Yang ketiga 3.11, memahami tata cara puasa wajib dan sunnah. Selanjutnya 4.11, menyajikan hikmah pelaksanaan puasa wajib dan sunnah. Dan untuk KD sendiri sumbernya itu sangat berpacu pada silabus. Selanjutnya indikator pencapaian kompetensi 1.11.1, mengikuti puasa wajib dan sunnah sebagai perintah agama. 1.11.2, membimbing puasa wajib dan sunnah sebagai perintah agama. 2.11.1, memperhatikan perilaku empati sebagai implementasi puasa wajib dan sunnah. 2.11.2, membuktikan perilaku empati sebagai implementasi puasa wajib dan sunnah. 3.11.1, menjelaskan tata cara puasa wajib dan sunnah. 3.11.2, memberikan contoh tata cara puasa wajib dan sunnah. 3.11.3, menunjukkan tata cara puasa wajib dan sunnah. 3.11.4, menganalisis perbedaan tata cara puasa wajib dan sunnah. 4.11.1, menguraikan hikmah dari pelaksanaan puasa wajib dan sunnah. 4.11.2, menyimpulkan hikmah pelaksanaan puasa wajib dan sunnah. Untuk sumber dari indikator pencapaiannya itu kita melihat dari tabel KKO Taksonomi Bloom edisi revisi. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Pada pertemuan 1, melalui metode kooperatif dengan teknik jigsaw, siswa dapat 3.11.1 menjelaskan tata cara puasa wajib dan sunnah dengan benar. 3.11.2
memberikan contoh tata cara puasa wajib dan sunnah dengan tepat. Dalam pertemuan 2, melalui metode kooperatif teknik The Power of Two, siswa dapat 3.11.3 menunjukkan tata cara puasa wajib dan sunnah dengan benar. 3.11.4 menerangkan tata cara puasa wajib dan sunnah dengan tepat. Dan pada pertemuan 3, melalui metode kooperatif teknik Go to Your Post, siswa dapat 4.11.1 menguraikan hikmah pelaksanaan puasa wajib dan sunnah dengan benar. 4.11.2 menyimpulkan hikmah pelaksanaan puasa wajib dan sunnah dengan benar. Dari tujuan pembelajaran di atas, kita dapat membuatnya dengan memperhatikan kegiatan peserta didik di kelas yang dipilih berdasarkan pemilihan metode dan teknik pembelajarannya. Setelah itu, jumlah pertemuan disesuaikan dengan jumlah pertemuan yang telah ditulis dalam identitas RPP. Kemudian, dikembangkan dengan tujuan pembelajaran dengan rumus ABCD. A. Audience, B. Behavior, C. Condition, dan D. Degree. Selanjutnya, materi pelajaran. Pada pertemuan 1, terdiri dari pengertian dari tata cara pelaksanaan puasa wajib dan sunnah. Yang kedua, contoh dari tata cara puasa wajib dan sunnah. Pada pertemuan 2, materi pelajarannya itu tata cara puasa wajib dan sunnah. Dan pada pertemuan 3, materi pelajarannya yaitu hikmah dari pelaksanaan puasa wajib dan sunnah. Materi pembelajaran biasanya ditentukan berdasarkan hasil analisis dari indikator pencapaian kompetensi, hasil analisis buku guru dan siswa, serta buku penunjang. Selanjutnya, metode pembelajaran. Pada pertemuan 1, terdapat pendekatan saintifik, metode kooperatif, dan teknik jigsaw. Pada pertemuan 2, terdapat pendekatan saintifik, metode demonstrasi, dan teknik The Power of Two. Dan pertemuan 3, terdapat pendekatan saintifik, metode kooperatif, dan teknik Go to Your Post. Untuk sumber dari pendekatan, saya menggunakan sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum, di mana di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis. Untuk metode dapat diambil secara tidak langsung yang tergambar dalam tujuan yang telah dibuat sebelumnya. Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan untuk teknik, kita menyesuaikan dengan metode, tapi yang paling diutamakan untuk teknik adalah teknik diskusi. Yang selanjutnya adalah media pembelajaran. Di sini saya menggunakan tayangan slide tentang tata cara puasa wajib dan sunnah. Kedua, film pendek tentang cara pelaksanaan puasa wajib dan sunnah. Dan yang ketiga, tayangan slide lagi tentang hikmah dari pelaksanaan puasa wajib dan sunnah. Saya memilih media pembelajaran tersebut yang paling diutamakan itu karena ingin membantu teman-teman untuk memahami makna dari pembelajaran tersebut. Jadi lebih divisualkan dalam bentuk film pendek dan dijelaskan dalam tayangan slide. Selanjutnya adalah sumber belajar. Yang pertama, buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 8. Yang kedua Al-Quran, dan yang ketiga lingkungan sekolah. Untuk sumber belajar, saya mengambil buku PAIBP kelas 8 karena menyesuaikan dari kelas yang saya ajar. Terus Al-Quran sudah pasti mengenai PAI dan BP itu sangat berpacu pada Al-Quran. Dan lingkungan sekolah
merupakan salah satu tempat yang sangat dominan untuk ditemui dan dijadikan aktivitas utama anak dalam pembelajaran setiap waktunya. Masuk ke langkah-langkah pembelajaran. Dalam pembelajaran tatap muka, kegiatan yang pertama adalah pendahuluan. Dengan deskripsi kegiatan, guru datang tepat waktu. Guru melakukan pembukaan dengan mengucapkan salam dengan ramah kepada peserta didik ketika memasuki ruang kelas. Guru melakukan doa bersama dengan peserta didik sebelum membuka pelajaran. Guru memastikan bahwa setiap peserta didik datang tepat waktu dan menegur peserta didik yang terlambat dengan sopan. Guru mengecek kehadiran peserta didik. Guru memberikan motivasi kepada peserta didik tentang manfaat belajar. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai. Dan guru menyampaikan cakupan materi sesuai dengan RPP dengan alokasi waktu 15 menit. Dalam pendahuluan biasanya mencantumkan kegiatan orientasi, apersepsi, motivasi, dan pemberian acuan. Orientasi itu seperti salam pembuka, sapaan, doa. Apersepsi seperti proses penghubung pengetahuan lama dengan pengetahuan baru. Motivasi seperti kata-kata yang membangkitkan semangat anak dalam belajar. Pemberian acuan itu seperti tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Selanjutnya kegiatan inti dengan deskripsi kegiatan mengamati, di mana peserta didik secara berkelompok membaca tentang tata cara pelaksanaan puasa wajib dan sunnah. Peserta didik melihat dan mengamati gambar-gambar. Peserta didik melihat tayangan video dengan alokasi waktu 15 menit. Selanjutnya menanya, di mana guru membimbing dan mengarahkan peserta didik untuk dapat mengajukan pertanyaan. Guru membuka kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya mengenai apa yang sudah dilihat, disimak, dibaca, atau dilihat. Peserta didik melakukan tanya jawab sesuai dengan apa yang sudah dilihat, disimak, dan dibaca dengan alokasi waktu 15 menit. Selanjutnya, mengeksplorasi atau mengumpulkan informasi, di mana guru memberikan informasi sekilas tentang tata cara pelaksanaan puasa wajib dan sunnah. Guru memfasilitasi terjadinya interaksi antar peserta didik serta antara peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dengan alokasi waktu 20 menit. Selanjutnya, mengasosiasikan atau mengolah informasi, di mana peserta didik berdiskusi secara kelompok tentang tata cara pelaksanaan puasa wajib dan sunnah. Guru memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan masalah, dan bertindak tanpa rasa takut, dengan alokasi waktu 20 menit. Selanjutnya, mengomunikasikan, di mana peserta didik secara kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. Peserta didik lain memberikan tanggapan, saran, dan pendapat sebagai masukan, dengan alokasi waktu 20 menit. Nah, pada bagian inti itu adalah suatu proses pembelajaran yang sesungguhnya, di mana para siswa itu melakukan sebuah pengamatan, lalu bertanya apa yang sudah diamati, lalu mengumpulkan informasi dari hasil tanya jawab itu, lalu dikelola informasinya, dan dipresentasikan untuk diperjelas ke teman-teman lainnya bahwa ini adalah salah satu informasi yang sudah benar. Selanjutnya penutup. Dengan deskripsi kegiatan, guru memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, tulisan, maupun hadiah terhadap keberhasilan pendidik. Guru membuat rangkuman atau simpulan materi pelajaran yang baru saja berlangsung. Guru memberikan kuis untuk mengukur keberhasilan pembelajaran yang baru saja berlangsung. Guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk pertemuan berikutnya. Guru menyampaikan tema atau topik pada pertemuan kali ini untuk pertemuan selanjutnya.
Guru berdoa bersama-sama dengan peserta didik pada akhir pelajaran. Guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam dengan alokasi waktu 15 menit. Dalam penutup, biasanya guru mencantumkan kegiatan umpan balik, tindak lanjut, dan informasi kegiatan selanjutnya, di mana umpan balik itu biasanya berisi kesimpulan atau tanggapan terhadap kegiatan pembelajaran kali ini. Tindak lanjut biasanya berkaitan dengan tugas atau pengayaan dalam kegiatan sehari-hari. Dan kegiatan selanjutnya itu seperti kegiatan apa yang akan dilakukan pada pertemuan selanjutnya dan dijelaskan pada pertemuan ini. Selanjutnya, langkah-langkah pembelajaran jarak jauh. Pendahuluan dengan deskripsi kegiatan. Guru melakukan pembukaan dengan mengucapkan salam serta membaca doa bersama peserta didik untuk memulai pembelajaran. Peserta didik melakukan presensi melalui grup WhatsApp. Guru memberikan kepada peserta didik tentang manfaat belajar dalam kehidupan sehari-hari. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, kompetensi dasar yang akan dicapai, dan metode pembelajaran yang akan dipakai dengan alokasi waktu 10 menit. Kegiatan inti dengan deskripsi kegiatan, orientasi peserta didik atau kegiatan literasi. Melalui grup WhatsApp, peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca, dan menuliskannya kembali. Mereka diberi bahan bacaan terkait materi tata cara pelaksanaan puasa dengan alokasi waktu 15 menit. Selanjutnya, mengorganisasi peserta didik atau critical thinking. Melalui grup WhatsApp, guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. Pertanyaan ini harus tetap berkaitan dengan materi tata cara pelaksanaan puasa wajib dan sunnah dengan alokasi waktu 15 menit. Selanjutnya, membimbing menyelidiki individu atau kelompok, collaboration, di mana peserta didik bersama orang tua di rumah berdiskusi, mengumpulkan informasi, mempresentasikan kembali, dan saling bertukar informasi mengenai tata cara pelaksanaan puasa wajib dan sunnah dengan alokasi waktu 15 menit. Selanjutnya, mengembangkan dan menyajikan hasil karya atau communication. Melalui grup WhatsApp, peserta didik diminta mempresentasikan, menyajikan hasil kerja individu secara klasikal, mengemukakan pendapat atau presentasi hasil karya yang dilakukan, kemudian ditanggapi oleh individu yang mempresentasikan dengan alokasi waktu 15 menit. Selanjutnya, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah atau creativity, di mana melalui grup WhatsApp atau aplikasi Zoom, guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait tata cara pelaksanaan puasa wajib dan sunnah. Peserta didik kemudian diberi kesempatan untuk menanyakan kembali hal-hal yang belum dipahami dengan alokasi waktu 15 menit. Yang terakhir, penutup. Dengan deskripsi kegiatan, peserta didik dengan bimbingan guru membuat kesimpulan. Guru melakukan refleksi hasil proses pembelajaran yang dilakukan. Guru memberikan apresiasi kepada seluruh peserta didik. Guru menyampaikan tema atau topik pada pertemuan berikutnya. Guru menutup pembelajaran dengan mengucap salam melalui grup WhatsApp dengan alokasi waktu 10 menit. Yang terakhir adalah penilaian. Penilaian terbagi 3, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Penilaian sikap terbagi menjadi 2, yaitu penilaian diri dan penilaian observasi. Penilaian diri dengan indikator sikap mengikuti puasa wajib dan sunnah dalam keseharian dengan skor 1, 2, 3, 4. 2.
Memprakasi tata cara puasa wajib dan sunnah berdasarkan ketentuan syariat Islam dengan skor 1, 2, 3, 4. Selanjutnya adalah observasi. Di sini disediakan tabel yang berisi nama-nama dari sampel anak dalam kelas. Tetapi tidak semuanya, melainkan hanya 3 saja karena ini RPP, di mana aspek yang diamati itu berjumlah 4 dengan jumlah nilai dan keterangan. Keterangannya yaitu menerapkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun dalam 1. Mengikuti kegiatan puasa wajib dan sunnah dalam keseharian. 2. Memperakasai tata cara puasa wajib dan sunnah berdasarkan syariat Islam. Dalam memperoleh pemahaman, pelaksanaan penilaian hasil belajar oleh guru dan untuk mencapai pencapaian kompetensi peserta didik mulai dari ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik, serta memantau perkembangan peserta didik dalam proses pembelajaran, di mana penilaian sikap mengacu pada KD 1 dan 2, yaitu ranah afektif. Ranah afektif seperti observasi, penilaian antar teman, dan jurnal catatan guru. Kedua, penilaian pengetahuan. Jelaskan pengertian dari puasa wajib dan sunnah, 20 poin. 2. Sebutkan dan jelaskan tata cara pelaksanaan puasa wajib dan sunnah, 20 poin. 3. Bagaimanakah manfaat dari menjalankan puasa wajib dan sunnah dalam kehidupan sehari-hari, 20 poin. Bagaimanakah perbedaan tata cara pelaksanaan puasa wajib dan sunnah, 20 poin. 5. Jelaskan hikmah dari pelaksanaan puasa wajib dan sunnah, 20 poin. Untuk penilaian pengetahuan mengacu pada KD 3, yaitu ranah kognitif, seperti tes tertulis, lisan, dan tugas. Terakhir, penilaian keterampilan. Disediakan sebuah tabel dengan nama-nama anak dan disediakan nilai 1, 2, 3, 4, 5, lalu tabel nilai dan predikat dengan keterangan aspek yang dinilai, mempresentasikan tata cara pelaksanaan puasa wajib dan sunnah, menceritakan hikmah dari pelaksanaan puasa wajib dan sunnah. Skor nilai 1. Tidak bisa, terbata-bata, lancar, dan sangat lancar. Perolehan nilai sama dengan bla 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 dikali 100. Kriteria nilai A 80 sampai 100 sama dengan baik sekali. B 70 sampai 79 sama dengan baik. C 60 sampai 69 sama dengan cukup. D kurang dari 60 sama dengan kurang. Untuk penilaian keterampilan mengacu pada KD 4, yaitu psikomotorik, di mana guru menilainya dengan penilaian kinerja. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.